Pagi itu, tanggal 26 Desember tahun 2004, berjalan seperti ribuan pagi lainnya di pesisir Aceh. Matahari baru saja naik ke ufuk timur, menyinari rumah-rumah panggung, ladang, dan perkampungan yang telah hidup berdampingan dengan laut selama berabad-abad. Tak ada tanda-tanda bahaya, tak ada angin kencang, tak ada awan yang kelabu. Namun ribuan meter di dasar Samudra Hindia, di lepas pantai barat Sumatera, sesuatu yang dahsyat baru saja terjadi. Lempengan bumi yang saling bertumpuk selama jutaan tahun tiba-tiba bergeser. Gempa berkekuatan luar biasa, sekitar 9,1 hingga 9,3 skala Richter, mengguncang dasar laut. Dorongan itu mengangkat ribuan kilometer dasar laut setinggi beberapa meter. Mengguncang dasar laut. Dorongan itu mengangkat ribuan kilometer dasar laut setinggi beberapa meter dan menggerakkan energi yang setara dengan ribuan bom nuklir. Energi itu tidak hilang. Ia berubah menjadi gelombang raksasa yang bergerak ke segala arah, membelah samudera dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam, menuju pantai-pantai yang damai tanpa memberi kesempatan untuk bersiap. Apa yang terjadi selanjutnya melampaui bayangan akal manusia. Sebelum gelombang datang, air laut tiba-tiba surut jauh meninggalkan pantai, menampakkan dasar laut yang tak pernah terlihat sebelumnya. Banyak orang mendekat karena penasaran, belum menyadari bahwa itu adalah isyarat terakhir dari alam. Tak lama kemudian, dinding air setinggi 15 hingga 30 meter datang menyerbu. Bukan sekadar ombak, melainkan lautan yang berjalan masuk ke daratan. Ia meruntuhkan tembok, membalikkan rumah, menyapu jalan raya, dan mengangkut segala sesuatu yang ada di jalurnya seolah benda ringan. Seluruh kekuatan air itu menekan masuk hingga berkilometer-kilometer ke daratan, menenggelamkan kota Banda Aceh, Malabo, Kalang, hingga pesisir utara Sumatera. Hanya dalam hitungan menit, pemandangan yang dikenal selama puluhan tahun lenyap. Jalan raya hilang tertutup lumpur dan air. Bangunan yang kokoh rata dengan tanah. Suara manusia lenyap di gemuruhnya air yang mengamuk. Bagi ribuan orang, pagi itu adalah pagi terakhir mereka di dunia. Ketika air akhirnya surut, yang tersisa bukanlah dunia yang sama. Diperkirakan lebih dari 230.000 orang di seluruh dunia kehilangan nyawanya, dan lebih dari 170.000 jiwa diantaranya adalah saudara kita di Indonesia. Puluhan ribu orang lainnya hilang tanpa jejak. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, sanak saudara, dan segala apa yang mereka miliki. Kota-kota yang dulu ramai kini sunyi senyap. Banyak desa yang lenyap seketika seolah tak pernah dibangun. Di antara reruntuhan, orang-orang yang selamat berjalan dengan tatapan kosong, mencari wajah yang mereka kenal, atau sekadar bagian dari kehidupan yang bisa diselamatkan. Bukan hanya bangunan yang hancur, ikatan keluarga yang menyatukan generasi terputus. Anak-anak menjadi yatim piatu, orang tua ditinggal sendirian, dan seluruh masyarakat harus menanggung luka yang sedalam-dalamnya. Saat itu, rasanya seolah dunia telah berakhir. Namun, di tengah kehancuran yang menyakitkan itu, muncul cahaya kemanusiaan yang luar biasa. Dunia seakan bangkit berdiri bersama. Bantuan mengalir dari setiap benua, dari negara besar maupun bangsa kecil. Uang, obat-obatan, makanan, tim penyelamat, dan tenaga sukarelawan datang tanpa henti. Tetapi yang paling kuat adalah semangat dari masyarakat Aceh sendiri. Di tengah kehilangan yang berat, mereka saling mengangkat satu sama lain. Mereka yang masih kuat membantu yang lemah. Mereka yang kehilangan keluarga merawat mereka yang sendirian. Nilai-nilai kebersamaan dan ketabahan yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh muncul menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Satu persatu tenda didirikan. Sekolah darurat mulai beroperasi. Langkah demi langkah, meski masih bergetar karena kesedihan, mereka mulai membangun kembali jejak kehidupan. 20 tahun telah berlalu. Di tempat yang dulunya penuh reruntuhan, kini berdiri kembali rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, dan pelabuhan yang lebih kokoh. Sistem peringatan dini bencana telah dibangun di sepanjang pesisir, agar kesedihan serupa tidak lagi menelan korban sebanyak itu. Namun, jejak peristiwa itu takkan pernah hilang. Ia terukir dalam ingatan, dalam cerita yang diwariskan, dan dalam monumen yang dibangun untuk mengenang mereka yang pergi. Bukan untuk menanam ketakutan,
melainkan untuk mengajarkan satu hal, bahwa kehidupan itu rapuh, namun semangat manusia untuk bangkit jauh lebih kuat lagi. Aceh bangkit bukan hanya untuk kembali berdiri di tempatnya semula, melainkan menjadi lebih tangguh, lebih erat dalam persaudaraan, dan lebih menghargai setiap detik waktu yang diberikan. Laut tetap ada di sana, namun kini kita tahu cara menyapanya dengan kewaspadaan dan rasa hormat. Peristiwa tsunami Aceh mengajarkan kita betapa kecilnya kita di hadapan kekuatan alam. Namun seberapa besar kekuatan yang kita miliki jika kita bersatu. Mari kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului, serta selalu memberikan dukungan bagi sesama yang sedang dalam kesulitan. Apakah Anda memiliki kenangan atau cerita yang terkait dengan peristiwa ini? Silakan bagikan pesan penghormatan atau pelajaran berharga yang Anda ambil di kolom komentar dengan penuh rasa hormat. Jika video ini mengingatkan kita untuk tetap bersyukur dan saling peduli, silakan berikan suka, bagikan, dan berlangganan untuk konten yang mengangkat nilai kemanusiaan serta sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu berhati-hati dan selalu peduli kepada sesama.